Mending, oke, oke. Berikut ya. Lanjut. Nah, yang kelima itu hukum Archimedes. Itu benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung. Yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Nah, besarnya gaya angkat ini, kalau ditulis secara matematis, berarti gaya apung besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Berarti FA itu sama dengan W di udara dikurangin W benda di fluida. Ini berat benda di udara. Ini berat benda di fluida. Terus kalau itu ya, yang lain FA sama dengan rho fluida dikali V benda yang tercelup atau V benda dalam fluida dikali percepatan gravitasi. Atau biasanya rho GV ya lebih gampang. Rho GV benda dalam fluida. Pung ini massa jenis fluida. Terus ini percepatan gravitasi. Ini volume. Benda dalam fluida ini itu ada tiga kondisi ya, mengapung. Terus ya, kalau mengapung berarti bendanya ada di atas. Dia punya W. Nah, dia mengapung itu karena gaya angkatnya itu lebih kecil daripada beratnya.
Kemudian ada lagi, oh ya, kalau diterapung itu hubungannya itu ya, rho benda itu sama dengan V benda dalam fluida dikali V benda dikali rho fluida. Nah, kalau VB itu berarti volume benda total. Belum tak kasih tuan. Oke. Rho B berarti massa jenis benda. Balik kilogram per meter pangkat 3. Oke, selanjutnya nanti ada yang namanya melayang. Kalau di sini FA itu sama dengan W. W-nya itu W benda, WB itu aja ya. Jadi nanti FA itu kan rho GV, rho fluida, G, V benda fluida sama dengan W benda itu yang benda dikalikan dengan G. D rho F, VBF sama dengan massa benda. Ya, sama sih ya. Sebenarnya dalam mengapung juga berlaku. Bedanya nanti V benda dalam fluidanya itu tuh tidak 100% V benda. Tuh, ini juga berlaku. Sama dengan V benda. Kemudian untuk yang tenggelam. Oke, ini tenggelam sebenarnya ada banyak kemungkinan sih. Ada bisa jadi ini ada FA, terus ada W, terus FA-nya itu lebih kecil daripada W. Terus bila dia kontak ke bawah juga itu berarti juga punya normal. FA berarti kurang dari W. Sehingga dia nggak berlaku FA sama dengan W benda ya. Tapi FA sama dengan FA W dikurangi sama kayak normalnya. Kalau kayak normalnya di sini sama dengan 0, itu baru dia bisa berlaku seperti ini. Gitu. Oke, mungkin kita bahas latihan contoh soal dulu. Untuk bagian ini sebelum kita ke bagian viskositas. Untuk rumus tadi, apa ada yang ditanyakan dulu, Farel? Dari 1 sampai 5.
Belum ada ya. Ya, mungkin lanjut ke contoh soal dulu. Seorang penyelam pada kedalaman 3 meter, massa jenis air 1.000 kilogram per meter pangkat 3. Sentak gravitasi pada tempat sebut 10 Newton per kilogram. Berapa besar tekanan hidrostatis yang dialami penyelam? Berarti tadi kalau tekanan hidrostatis sama dengan rho G H. Hanya itu adalah kedalaman, rho-nya rho fluida. Rho fluidanya itu 1000 ya, berarti G-nya 10 ya. Terus H-nya itu adalah 3. Berarti 30.000 Pascal atau 30 kPa. Gampang lah ya. Terus ada lagi contoh soal nih. Yang kedua. Iya, dongkrak hidrolik digunakan untuk menekan piston kecil dengan jari-jari 5 cm. Tekanan yang diterima diteruskan ke piston start berjari-jari 15 cm. Berapa besar? Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil berat 13.300 Newton. Berarti pakai yang Pascal tadi ya. P1 sama dengan P2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. A tadi itu kan kalau buat dongkrak ini berbentuk lingkaran, maka A-nya itu adalah pi R kuadrat. Jadi A itu sebanding dengan R kuadrat. Jadi langsung aja F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat. Yang satu itu yang kecil, dua yang besar itu ya. Berarti yang kecil itu 5 cm,
R-nya yang besar 15. Yang ditanya adalah F1. Berarti F1 per R1-nya 5 kuadrat sama dengan F2-nya 13.300 per R2-nya 15 kuadrat. Nah, didapat F1 sama dengan 5 per 15 kuadrat kali 13.300. Sehingga diperoleh F1-nya di 15 bagi 5, 3 kuadrat per 9 kali 13.300. Ya, gimana Farel? Suara kamu kecil banget. Jadi aku nggak kedengaran. Gimana? Terus kemudian dari Victor. Terus saya Halo? Farel ngomong sesuatu kah? enggak Oke, ini dapat 1477. 577. Ya, 77778 gitu ya. Newton. Ya, Oke. Ini tadi nomor 2, sekarang nomor 3. Ya, sebuah benda memiliki berat 500 Newton ketika dicelupkan ke air menjadi 400 Newton. Jika rho air sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3, berapa rho benda? Oke, kalau ini gimana, Farel? pakai Archimedes. Yang mana? FA sama dengan RGV ini. Terus, dicari V-nya, terus nanti masukin ke persamaan em, yang rho sama dengan M per V. Jadi oke, V-nya sama dengan rho per M kan nih, diketahui masanya berarti 50 per 10, 50 kilogram, 500 per 10, 50 kilogram nih. per rho-nya. Hmm. Oke. Terus FA-nya nanti dapat dari mana? dari W di udara dikurangi W di air. Oke, 500 kurangi 400. 400. Oke, berarti ini 100 ya. 100 sama dengan 1000 kali 10. Ini ya. Iya, ha. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi berapa ya? Bikin coba baru aja deh. Ini tentang kapilaritas.
dan viskositas. Yang pertama itu ada tegangan permukaan. Kalau tegangan permukaan, Farel, apa itu definisinya? Kalau nggak salah tegangan kayak berkeliling. Keliling apa? Gaya per Kan F per L. L-nya hmm, itu keliling lingkaran. Iya, Bang. L-nya itu ya sama kayak panjang sih, kayak panjangnya permukaan kayak gitu. Jadi kalau definisinya itu kecenderungan zat cair atau ketegangan zat cair sih ya, cenderungan zat cair untuk menegang sehingga permukaannya itu jadi seperti ditutupi ya, ditutup dan tipis. Kemudian ada yang namanya kayak tegang permukaan. Gaya tegang permukaan ini adalah gaya yang menyebabkan zat cairnya itu menegang sehingga seperti lapisan tipis karena memang dia bakal membentuk permukaan zat cair itu setipis mungkin ya atau sesempit mungkin kayak gitu. Oke. Sama kayak yang Farah bilang tadi, kalau gaya tegang permukaan, ini F aja kali ya. Itu hubungannya dengan tegangan. Kalau tegangan itu tegangan sama dengan gaya persatuan panjang. Bentar. Hmm, Oke. Di mana D itu adalah panjang permukaan. Nah, kalau kayak tegangan permukaan ini tuh, panjang permukaan ini tuh disama dengankan dengan 2L. Jadi ini F per 2L. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada suatu, apa ya namanya? Ya, nggak selebar ini juga. Mungkin seperti ini ya. Set. Nah, ini kan ada, ini W ya. Ini W, terus di sini dia punya mengalami gaya tegang permukaan. Ini contohnya sesuatu yang bisa mengapung di air gitu ya. Mungkin sabun atau apapun.
bukan sabun ya, gelembung. Nah, kemudian L itu adalah lebar totalnya itu segini ini ya. Oke, sehingga secara matematis itu tegangan sama dengan F per 2L. Gaya tegangan ini adalah panjang yang permukaan. Kemudian untuk hmm, contoh soalnya langsung kali ya. Sebuah kawat panjang 10 cm ditempatkan secara horizontal di permukaan air. Dan ditarik perlahan. Dengan gaya 0,02 Newton agar kawat tetap seimbang. Tentukan tegangan permukaan air tersebut. Ini kita berarti pakai persamaan ini. Ya, F, tegangan sama dengan F per 2L. Itu sama dengan F-nya adalah 0,02 dibagi 2 dikali L-nya 10. Atau kalau jadiin meter. 10 kali 10 pangkat min 2 itu ya. Terus berarti 2 per 2 kali 10, 0,1 Newton meter. Ya, Newton per meter. Gitu. Berarti ini definisi ini sebentar. Aku cari dulu. Hmm. Hmm.
Oh, sih. Jadi yang maksud 2L di sini itu adalah karena fluida itu punya dua permukaan. Jadi bukan seperti ini ya. L itu adalah panjang apa ya? Misalkan kalau di sini tadi kan kawat. Kalau di sini gelembung, berarti panjang gelembung itu L. Kemudian kalau D itu panjang permukaan. Kenapa kok jadi 2L? Karena fluida itu memiliki dua permukaan hingga D-nya itu sama dengan 2L. Ya, seperti itu. Oke. Terus di contoh soal ini ada yang ditanyain nggak, Kak El? Kalau belum ada, aku lanjutin dulu. Kemudian yang kedua itu ada hmm, ya kapilaritas ya. Kemampuan zat cair untuk naik atau turun melalui pipa kapiler. Contoh pipa kapiler itu berarti adalah celah-celah sempit gitu ya. Contohnya ada di kain. Terus dinding juga punya celah-celah sempitnya. Oleh karena itu dinding bisa rembes gitu ya. Terus ya pipa kapiler yang real sama ya dan lain-lain yang celahnya sempit gitu. Nah, kemudian kalau di kapilaritas ini ada dua fenomena. Yang pertama itu ada kohesi sama adesi. Nah, kalau kohesi itu apa? Farel, tahu nggak? Kayak, Tarik menarik antar satu jenis. ya, yang sejenis ya, tarik menarik antara partikel sejenis. Yang satunya adesi, itu sama juga kayak tarik menarik antara partikel yang beda jenis. Kemudian contohnya itu seperti apa? Kalau peristiwa itu yang biasanya dilihat
Ya, semua benda atau zat cair itu punya tingkat adesi dan kohesi masing-masing. Kan tetapi ada salah satu yang lebih dominan daripada yang lain. Gitu. Kalau misalkan ini ada suatu tabung diisi zat cair, ini ada terbentuk ya, meniskus apa ini namanya? Meniskus cekung. Nah, kalau fluida nanti kamu harus kalau meniskus cekung, misal ini adalah labu ukur ya, atau gelas ukur atau apapun, nanti kamu harus membacanya di bagian paling bawah ya meniskus ini. Nah, jadi skala yang ada di sini itu adalah skala yang kamu baca dan itu dicatat sebagai datanya. Kemudian kalau meniskus cekung ini terjadi apabila gaya tarik menarik antar partikel yang beda jenis atau adesi itu lebih kuat daripada kohesinya. Nih. Terus kalau yang fenomena selanjutnya itu kebalikannya. Jika terbentuk nih, namanya meniskus cembung. Nah, ini yang dibaca itu adalah bagian yang nempel dengan bahan atau gelasnya. Nah, di sini pasti sejajar ya ini. Mungkin kayak agak sejajar dikit ya karena aku yang gambar. Ya, kalian pastikan kalau mengukur nanti sejajar, tegak lurus, dan di atas bidang yang datar. Nah, ini terbentuk meniskus cembung itu akibat adesinya itu lebih kecil daripada kohesi. Atau kohesinya lebih besar. Gitu. Contoh itunya di mana? Kalau yang di yang kiri adesi itu lebih besar, itu biasanya contoh fluidanya itu ada air. Kemudian pelarut-pelarut gitu ya. Contoh pelarut itu ada alkohol dan semacamnya. Kemudian kalau yang kanan kohesinya lebih besar itu contohnya ada raksa. Ya, gitu. Dan dia tidak akan membasahi dinding. Kalau yang adesinya lebih besar, dia bakal membasahi dinding gelas ukurnya kayak gitu. Nah, ini adalah peristiwa kapilaritas. Kemudian selanjutnya ada sudut kontak. Nah, tadi kan ada suatu zat cair yang mengalami adesi dan kohesi itu ya. Kalau sudut kontak itu apa? Nah, misal ini suatu zat cair punya meniskus cembung. Kemudian kemiringannya ini diteruskan gitu ya, sehingga kita bisa melihat bahwa kecekungan atau kecembungan ini membentuk sudut terhadap ini saya membentuk sudut terhadap eh, wadah atau garis vertikal ini ya, garis vertikal wadahnya. So, sudutnya itu kita sebut dengan theta.
Ini juga berlaku untuk bila meniskusnya itu cekung. Kalau meniskus cekung itu bagaimana cara mengukur sudut kontaknya? Berarti ini di hmm, ini ya, mau lurus sih. Ya, anggap aja ini menyinggung gitu ya. Ini nggak usah dianggap. Terus kita nariknya juga tetap sama dari garis vertikal atau dari permukaan gelasnya itu theta yang bagian atas. Nah, definisi sudut kontak itu adalah jika arah permukaan zat cair dalam wadah itu diperpanjang dengan garis lurus, kah? Bukan, didapatkan sudut antara perpanjangan permukaan zat cair dengan arah vertikal wadah. Sudut ini disebut sudut kontak. Oke, kalau kemudian ini kan ada sudut kontak, terus persamaannya itu berhubungan dengan kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa kapiler. Aku tulis di sini. A sama dengan dua, ini apa ya, gamma lah, atau apa, dua tegangan cos theta per rho G R. Di sini adalah kenaikan atau penurunan zat cair di pipa kapiler. Terus tadi ini gamma ini adalah tegangan permukaan Newton per meter. Ya, ini berarti kalau kenaikan penurunan meter, rho massa jenis
secair kilogram meter pangkat 3, yaitu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. R-nya adalah jari-jari pipa kapiler, terus theta itu adalah sudut kontak. Buat pipa kapiler ini contoh soalnya. Buah pipa kapiler dengan jari-jari 1 mm dimasukkan ke dalam air secara vertikal. Air memiliki massa jenis 1 gram sentimeter pangkat 3 dan dengan permukaan 1 Newton per meter. Jika sudut kontak 60 derajat dan percepatan gravitasi G 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah besar kenaikan permukaan air pipa kapiler tersebut. Nah, sebenarnya kenaikan dan penurunan itu seperti apa? Tadi belum aku jelasin ya. Sini kayak nggak ada gambar-gambar hal-halnya seperti apa. Macet. Nggak. Taruh di atas atau bawah? Bawahnya aja ya, sini. Jadi misal ini ada suatu wadah yang berisi zat cair. Eh, itu.
Nah, ini yang dimaksud kenaikan. Jadi, apa namanya, permukaan air pada pipa kapiler itu lebih tinggi daripada permukaan air di wadah sebelumnya atau wadah sebenarnya gitu. Dimana pipa kapiler itu adalah wadah yang punya diameter lebih kecil. Ini H. Juga H kayak gitu. Kalau ini menaikkan, ini penurunan. Berarti kalau contoh soal ini langsung pakai persamaan ini ya. Nah, sama dengan dua tegangan cos theta per OGR. Yang dimasukin dia berarti dua tegangannya, mana tegangannya satu, cos 60, cos 60 dibagi rho. Rho-nya itu berarti satu ya. Nah, tadi itu kan satuannya ada yang milimeter, ada yang kawan-kawannya. Diubah dulu ya, berarti 1000. J-nya 10, R-nya itu adalah jari-jari 1 mili. Berarti 1/1000. Sama aja sih ya. Cocok, cocok. Nah, cos 60 itu berapa, Farel? Ya, Cos 60. cos 60 setengah kali tiga. Cos 60 setengah. Ya, setengahnya per 10. Berarti 1/10 meter. Atau 1 kali 10 sentimeter. Oke, seperti ini. Ada yang ditanyakan dulu, Farel? Tahu aman? Nggak ada nggak aman-aman. Oke, aman ya. Nah, sekarang 4. Dan keempat, ini viskositas. Definisi viskositas itu adalah ukuran kekantalan atau ukuran yang menyatakan kentalan suatu cairan ke fluid. Ya. Nah, ukuran yang menyatakan kekentalan suatu fluida ini dinyatakan dalam
konstanta viskositas atau koefisien kekentalan. Hmm. Koefisien viskositas. Oke, jadi kekentalan. Nah, peristiwanya adalah misalkan ini ada suatu fluida dalam tabung. Kemudian dia ada suatu apa ya? Fluida ini pasti memiliki tingkat kekentalan tertentu. Kemudian dia dimasukin bola atau apapun ya, benda di mana benda ini memiliki massa jenis itu lebih besar daripada massa jenis dari zat cairnya. Nah, karena dia punya massa jenis yang lebih besar, maka benda ini otomatis turun ke bawah. Kemudian benda ini mengalami gaya yang bekerja. Tadi dapat apa aja kalau benda ke permukaan tuh, ke zat cair berarti punya gaya apung. Kemudian karena dia ada kekentalannya itu, dia dapat gaya Stokes atau gaya anggap aja gaya gesekan. Kemudian berarti definisi kekentalan ini berarti ya jika benda dimasukkan ke fluida maka akan mengalami gaya gesek antar permukaan benda dengan fluida yang besarnya banding dengan koefisien viskositas fluida tersebut. Besar gayanya dirumuskan oleh hukum Stokes. Besar gayanya adalah 6 pi. Ini apa ya bacanya koefisien dikali R. Nih, tem. F-nya adalah gaya gesek. Tulis Fs ya, karena itu di atas kalau tulis Fs aja. Terus satuannya Newton. 6 ya, 6 pi itu pi 0,14 sekian. Ini adalah apa tadi ya, koefisien viskositas Newton second per meter persegi. R-nya adalah jari-jari
Kemudian V-nya itu adalah kecepatan terminal. Bendanya misal ke meter per sekon. Meter. Ya, sesuai ya. Kemudian di sini koefisien viskositas itu didefinisikan sebagai hambatan pada aliran suatu fluida atau cairan. Kemudian dapat ditentukan dari persamaan Poisson. Oh ya, ini bacanya ini Poissonly. Oke, viskositas. 2 R kuadrat G per 9 P G dikali rho B min rho fluid. Ini koefiskositas. Terus R itu jari-jari. Ini percepatan gravitasi. Ini V ya, V kecepatan. Nah, rho F massa jenis fluida, rho B-nya itu adalah massa jenis benda. Contohnya kilogram per meter pangkat 3. Contoh soal buat viskositas ini biasanya menghitung tentang kecepatan terminalnya yang ini sebuah bola dengan jari-jari 1 mm dan massa jenisnya 2500 kilogram per meter pangkat 3 jatuh ke air. Jika koefisien viskositas
10 pangkat min 3 Newton second per meter kuadrat. Dan G-nya 10 meter per second kuadrat. Hitung kecepatan terminal. Berarti tinggal memakai persoalan yang pertama ya. Atau yang kedua juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau yang pertama nggak ada kayak stok di sini, jadi kita pakai yang kedua aja. Berarti yang ditanyakan kecepatan terminal. Berarti V itu sama dengan 2R kuadrat G per 9 rho B min rho F. Jadi sama dengan 2 R kuadrat 1 mm atau 10 pangkat 3 kuadrat G10 per 9, koefisiennya 10 pangkat min 3. Oke. Terus rho B-nya adalah rho benda 2500. Rho fluida itu kan dia di air, berarti 1000. 2, 10 pangkat 3 kali 2, 6. 10 per 9, 10 kali 3, 1500. Satu dibagi 3, 3. Dibagi 3, 5. Ini 6, 7, 8, 9. 9 ditambah 3, 12. Berarti 2 kali 3, 10. 2 kali 5, 10. Apa tadi? 12, 13. 2 per 3 kali 10 pangkat 13 ya. 6, 7, 8, 9. 9 tambah 3, 12. Tambah 1, 13 meter per second. Oh, gede banget ya. Ini ada yang salah. Di bagian mana ya salah ya? Ini. Ya, ya, betul. Betul sekali. Harusnya 10 pangkat min 3. Tadi milimeter ya. Ini pangkat min 6. Berarti 1, 2, 3. Ketambah 3, 6. Coret-coret. Jadi tinggal 10 per 3 aja. Ya. 1, 2, 3. Tinggal min 3. Oke. Mhm. 10 per 3, 3,33 meter per second. Kalau sampai sini ada yang ditanyakan atau belum? Farel? Nggak ada. Nggak ada ya. Ya, ha. Oke, lanjut bahas soal aja ya.
dipakai biar rapi. Kasih udahlah apa ini ya, screenshotan. Ini contoh soalnya. Atau latihan soal gitu ya. Oke, silakan coba Farel, bisa nggak dikerjakan nomor satu. Kelihatan nggak ini soalnya? Atau kurang gede? Orang gede itu gedein. Kelihatan Kak. Oke, datang kawat menyerupai huruf U, kawat AB bermassa 0,3 dipasang pada kawat tersebut. Rangkaian kawat dicelupkan dalam sabun sehingga terbentuk lapisan sabun agar terjadi keseimbangan. Maka pada kawat AB digantung beban. Nomor satu ketemu 2,45 kali 10 pangkat min 2. Oke, caranya gimana? Ya kan dicari tegangan permukaan. Pakai apa? Nyari eh F-nya kan sama dengan W, terus B-nya kan sama dengan massa total dikali gravitasi. Mm-mm. Dicari ketemu. Kawat ditambah bebannya ya. Ya, Oke. Oke. Nah, satu-satu. Gini ya. Ada kawat U. Jelek. Nah, M-nya itu 0,3 dipasang dan dicelup di sabun sehingga terbentuk lapisan sabun pada kawat. Oke, terus dipasang kawat AB gini ya kayaknya. Oke, terus dipasang beban 0,2 gram. Hmm, ya aja beban gini ya. M sama dengan 0,2. Dan ini juga gram. Jika panjang AB 10 cm, oh kebalik ding. Ini seperti ini ya, sepertinya. U, ini AB-nya. Baru di sini dikasih bebannya. M sama dengan berapa tadi ya? 0,2. Terus kalau AB itu 0,3. AB panjangnya 10. Tulis di sini. L sama dengan 10 cm. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan sama dengan
Gaya per 2L. Nah, F-nya berarti di sini ada W A sama W dari atas. Ini W, terus juga ada juga WAB dari atas. Teng, WAB. Ini adalah F. Nah, kita ambil satu garis yang lurus dengan beratnya atau yang di tengah-tengah aja. Berarti F sama dengan W plus WAB sama dengan 0,3 ditambah 0,2 kali 9,8. Ini dalam gram ya, berarti dibagi kilogram, hektogram, dekagram, gram 1000. Berarti 0,5 kali 9,8 per 1000. Itu untuk F-nya. Kemudian tegangannya berarti tinggal dimasukin aja. Ini dapat 4,9 ya. Kali 10 pangkat 1, 2, 3 min 3. Berarti 4,9 kali 10 pangkat min 3 per 2 dikali L-nya 10. 10 dikali 10 pangkat min 2. 1, min 2. 0,49. 4,9 dibagi 2. Oke. 2,45 kali 10 pangkat min 2. Nah, Newton per meter. Sama ya jawabannya. Lanjut. Yang nomor 2. Sebuah kawat sepanjang 10 cm berada di atas permukaan zat cair. Jika gaya tegangan permukaan 4 kali 10 pangkat min 3, berapa besar tegangan permukaan zat cair tersebut? Ini pakai persamaan yang mana? Ada kawat L-nya 10. Gaya tegangannya 4, 10, min 3. Langsung pakai yang tadi ya berarti. Tegangan sama dengan gaya per 2L. F-nya 4, 10, min 3. 2 kali 10. Apa ini? 10 kali 10 pangkat min 2. Min 1. Min 2. 2 per 100. Tahu sama dengan 2, 10 min 2 Newton per meter. Gini ya. Teng. Ya. Paralel gitu nggak? Nomor 2. Iya, situ. Oke, segini ya. Kalau Iya, nomor 5, ini gimana? itu kontak. Nomor 3. Jari-jari pembuluh silam. Hah, ini gimana? Sudut kontaknya 0 derajat. Maksudnya. Mm-mm. Berarti pakai cos 0. Oh, Mm-mm. Sama dengan samaannya apa ya tadi aku juga lupa. Iya.
14,56. 11,56. Satuannya Iya, meter lah. meter. Oke, kita coba menghitung. H sama dengan 2 tegangan. 2 dikali tegangan. 72,8, 10 pangkat min 3. Cos theta 1 ya. Cos 01. Rho air 1000. 10. R-nya 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. 1, 2, 3, 4. 10 min 1. 10 min 2. 2 kali 72,8. Satu 45,6. 10 min 2. Beda ya. 1,456. Tadi berapa Farel? 14,56 ya. Iya, ini aku ada salah. Hmm, Anu ya. Salah, salah itunya. Coret-coret. Iya, iya. Oke, aman ya tapi. Terus nomor 4. Sebuah kelereng berdiameter 1 dijatuhkan bebas. Berapa kecepatan terbesar yang dicapai kelereng? Ini berapa Farel? Coba dihitung juga. Nomor 4. Hmm. Di persamaannya berarti ada R, Rho, hmm, ke F massa, jenis. Udah dapatkah? Gimana, Farel? Udah dapat? Tahu belum? Bentar, jembatan. Amin. Hmm.
3,3 meter per second kecepatannya. Oke. 1.900. Sepuluh pangkat 54 kali 10 kali 1,8 bagi 9 bagi 0. Ya, betul. P, P sama dengan 3,33 meter per second. Ya. Lanjut ke latihan soal selanjutnya. Oke, silahkan pilih dicoba RL number one, nomor satu dari nomor satu. Ini lihat. Sebuah kolam renang mempunyai kedalaman 5 meter dan dengan luas permukaan kolam 50 meter persegi. Jika tekanan udara luar 10,5 Pascal, tetapan gravitasi 10 dan massa jenis 1000. Berapa tekanan total di dasar kolam? Ada kolam renang, dalamnya 5 meter atau dalamannya 5 meter, anggaplah dia penuh. Terus dia ada tekanan udara luar yang 5 Pascal. Luas permukaan kolamnya 50 meter persegi. Terus suhu air untuk pangkat 3. Tekanan total di dasar kolam. Misalkan di dasar kolam itu adalah
Hmm, apa ya? B. B titik B. Hmm. Udah ketemu? Farel? 1,5 kilopascal. Eh, Kilopas. enggak, 150.000 kilopascal. 150.000 kilopascal. Ya. Jadi kalau ada dua ini tinggal ditambahin ya. P0 tambah pH. 10 pangkat 5 ditambah pH-nya rho GH. Rho-nya 1000, G-nya 10, H-nya 5. 10 pangkat 5 ditambah 5 kali 10 pangkat apa ini? 1, 2, 3, 4. Ya, betul nggak? Kayaknya betul sih. PB sama dengan berarti ini 10 kali 10 pangkat 4 ditambah 5, 10 pangkat 4, 10 tambah 5, 15, 10 pangkat 4. 150.000 kilopascal. Kalau jadiin kilo 150 kilopascal. Iya nggak, Farah? Iya kan? Iya, paham. Oke. Selanjutnya nomor 2. Sebuah bejana berhubungan mula-mula berisi air dalam keadaan setimbang. Kemudian salah satu kaki diisi minyak sehingga air terdesak 2 cm dari keadaan kesetimbangan. Jika massa jenis air, massa jenis minyak 0,8, berapa tinggi minyak dalam bejana? Hmm. Oke, ini juga silahkan dicoba ya, Farel. Jangan. Saya ketemu 2000 Newton. Tinggi minyaknya 2000 Newton. 2000 meter. Nomor 2, bentar salah. Kau malah kerjakan nomor 3. Nomor 3. Oke, Nomor oke. 2 itu 2,5 cm. 1,5. Kayaknya bentar dulu. Skip ini 10 100. 2 per 0,8. 2,5. Berapa? 2,5. Oh, 2,5. Oke, coba ya. Soal ini minyak. Terus yang biru adalah air. Tadi kalau ada bujana perhubungan, prinsipnya adalah kanannya sama. Sel di titik ini. Tadi PA itu sama dengan PB. Rho GHA sama dengan rho GHB. G-nya dicoret. Rho-nya itu misal ini air, minyak. Rho air 1000 ini pakai senti ya. 1. H air terdesak 2 cm. Berarti 2 sama dengan rho minyaknya 0,8 Hb. 2 per 0,8 berapa ini? 1, 2, 4. 10 per 4, 2,5 cm. Iya, betul 2,5 ya. Kalau tadi nomor 3 berapa?
2000. Ya, 2000 diameter penampang. Oke. Satu per A1. 2 per A2. Misal F1 itu beban, berarti F1. Oke, ini berarti diameter. Ini kan A itu pi R kuadrat sama dengan pi D per 2 kuadrat sama dengan pi per 4 D kuadrat. Ya, jadi A juga tetap sebanding dengan D kuadrat. Arti langsung aja ini yang besar 10 kuadrat, F2-nya 20 per 1 kuadrat. Iya, betul ya. 2000 Newton. Oke. Nomor 4 nih, kelas number. Bahwa benda terapung di atas permukaan air berlapis minyak. 50% volume benda di air, 30% di minyak. Dan sisanya berada di, mana tadi? Permukaan minyak. Di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8, berapa massa jenis benda? Oke, boleh dicoba juga ya, Farel. Ini misal bawah, berarti yang paling berat itu ada air, atasnya lagi ada minyak. Lalu ada benda terapung. Gini kan ya, kita anggap begini. Ini 50%, ini 30%. Sisanya berarti 20%. Nanti kalau dia nggak apa ya, nggak ada keterangan dia tenggelam, nggak ada keterangan dia apa ya, nempel di bawah, berarti dia masih mengapung atau melayang gitu ya di dalamnya. Kalau mengapung atau melayang berarti masih berlaku FA sama dengan W benda. Nah, oke. FA-nya itu karena ada dua fluida, maka ada dua FA. F air sama F minyak. Tuh tinggal ditambah aja sih. Bawah ya W bendanya cuma satu doang. Berarti FA ditambah FM sama dengan, yang ditanya apa ya? Massa jenis benda. Rho, M itu rho kali V ya. Rho dikali V dikali G, rho GV. FA sama juga sih, tapi rho fluida. Rho air, G, V air. Ditambah rho minyak, G, V minyak. Sama dengan rho benda, V benda dikali G. G yang bisa dicoret. Oke. Rho air tadi berapa? Satu ya. Terusnya satu sih. Satu. Kemudian V yang di air kan 50%. Berarti 50 per 100 atau 5 per 10. VB ditambah rho M-nya itu 0,8. VM-nya 0,3 ya. Atau 3 per 10. VB sama dengan rho B, VB. Terus VB-nya bisa dieliminasi juga. Sehingga rho B-nya itu adalah 5 per 10 berarti 0,5 ditambah 8 kali 3, 24
2,4, 0,24 ya. 0,74 satuannya gram per sentimeter pangkat 3. Oke, sama nggak, Farel? Sama, sama, sama. Oke, ya kayak gitu. Jadi, dari yang tadi udah dipaparin, Farel ada yang ditanyakan? Mungkin. Nggak ada, Kak. Oke, mungkin karena udah jam segini, sekian dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih, Kak. Oke, sama-sama.